Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah 2 bulan kita beribadah secara online. Dan pada malam hari ini kita ibadah doa Pekan Pentakosta yang biasanya kita lakukan dari rumah ke rumah jemaat. Namun saat ini kita lakukan secara online. Di tengah pandemi ini, mari kita terus mengikuti ibadah yang dilakukan di GKI Pakuwon. Firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita isi Pekan Doa Pentakosta hari kedua. Menghimpun semangat, energi baru, sukacita yang melimpah-limpah untuk menyambut hari esok Pentakosta, di mana gereja Tuhan kembali disegarkan melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita semua. Kita sambut Kidung Jemaat 291 bait 1 sampai 3. Mari bersyukur semua. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Doa akan kita panjatkan melalui ragam nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 270, Isilah Mataku dengan Citra Salibmu. Mari kita berdoa. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yehezkiel, pasal 47 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sungai yang Keluar dari Bait Suci.
yang demikian, firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pungkur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Aleichem, saudaraku. Bersama-sama pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Mengalir bersama Roh Kudus dalam rangka Pekan Doa Pentakosta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat kira-kira akhir tahun 1970-an, awal tahun 1980-an, kakek saya pernah bercerita tentang situasi dan kondisi di kampung saya dulu. Nah, kakek saya mengatakan, ketika ada tetangga yang berbeda pendapat, berselisih paham, dan akhirnya beradu mulut, maka tetangga yang lain akan mengingatkan. Tetangga yang mengingatkan ini akan mengatakan, "Sudahlah, nggak usah berkelahi, sudahlah, tidak usah berantem. Lihat, malu sama tetangga kita yang orang Kristen." Itu tahun
1970-an, 1980-an awal. Nah, tetapi kemudian cerita ini menjadi berubah, saudaraku, di tahun 90-an dan seterusnya. Ya. Ketika tetangga berbeda pendapat, berselisih paham, berantem, muncul juga kalimat yang mirip seperti yang saya ceritakan di awal tadi, tetapi berbeda. Ya. Karena tetangga mengatakan, sudahlah, nggak usah berantem. Sudahlah, tidak usah berselisih paham. Malu. Seperti orang Kristen. Katanya begitu, saudaraku. Kenapa? Di awal tahun 1990-an, saudaraku, sejarah gereja Indonesia mencatat di tahun-tahun itu banyak sekali sinode-sinode gereja yang terpecah. Ada banyak gereja-gereja yang terpecah, bahkan sampai dengan saat ini. Berbeda paham sedikit, kemudian terpecah. Berbeda pandangan sedikit, kemudian memisahkan diri. Ya, banyak sekali sampai dengan saat ini. Sehingga pertanyaannya, saudaraku, lantas kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen itu jadi berkat atau jadi laknat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar dari surat atau dari kitab Yehezkiel, khususnya pasal 47 ayat 1 sampai 12. Nah, berbicara tentang Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12 ini, saudaraku, kita tidak bisa melepaskan pembicaraan pasal ini dengan pasal-pasal sebelumnya. Kenapa, saudaraku? Karena sebetulnya kitab Yehezkiel ini berisi tentang bagaimana Allah menegur umat Yehuda pada waktu itu melalui mulut Nabi Yehezkiel tentang bagaimana umat harus memperbaiki kehidupan mereka. Ya. Tuhan menegur umat Yehuda melalui penglihatan atau vision yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Nah, dan kalau kita melihat rangkaian vision ini, saudaraku, maka saya mengajak kita untuk memundur sedikit ke belakang, yaitu melalui Yehezkiel pasal 10 dan pasal 11. Karena di Yehezkiel pasal 10 dan pasal 11 ini, saudaraku, diceritakan tentang bagaimana kemuliaan Allah itu meninggalkan bait suci. Bagaimana kemuliaan Allah itu mundur dari bait suci. Ya. Nah, dalam pasal 10 khususnya, saudaraku, di ayat yang keempat, Yehezkiel 10 ayat yang keempat, secara dramatis, Yehezkiel menceritakan tentang proses perginya atau proses Allah meninggalkan bait Allah. Ya. Yaitu digambarkan melalui ambang pintu bait suci. Melalui ambang pintu bait suci. Ya. Kenapa Allah meninggalkan bait suci, saudaraku? Sebab Allah tidak berkenan karena dosa umat pada saat itu. Ya. Rangkaian visi atau vision Yehezkiel berlanjut, saudaraku. Setelah Allah meninggalkan bait suci, maka akhirnya Allah kembali lagi ke bait suci, yaitu ada dalam Yehezkiel pasal 43. Nah, dalam kisah Yehezkiel pasal 43 ini diceritakan tentang bagaimana Allah kembali ke bait suci. Dan indahnya secara dramatis, Yehezkiel menceritakan visi itu. Di dalam Yehezkiel 43 ayat yang kelima, Yehezkiel menceritakan seolah-olah Yehezkiel dibawa masuk ke bait suci dan dia merasakan kemuliaan Allah yang kembali hadir di bait suci itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 yang menjadi bacaan kita ini, kita melihat sekarang dampak dari kehadiran Allah atau dampak dari Allah yang bertahta kembali di bait Allah. Nah, saudaraku, secara indah, ya, secara hidup, Yehezkiel menceritakan visinya ini, menceritakan penglihatannya ini, saudaraku, yaitu melalui cerita tentang munculnya air dari ambang pintu bait Allah.
Ya, saya ulangi, dari ambang pintu bait Allah. Apa yang menarik di sini, saudaraku? Dalam Yehezkiel pasal 10 ayat yang keempat, Allah meninggalkan bait Allah dari ambang pintu bait Allah. Dan sekarang kita melihat air yang membual ini, air yang mengalir deras ini pun muncul dari ambang pintu bait Allah, artinya dari tempat yang sama. Di Yesaya pasal 10 Allah meninggalkan bait Allah dan sekarang air mengalir dari ambang pintu bait Allah, mengalir ke arah timur, ke arah Yordan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana, maka kehadiran Allah di bait suci atau hal bertahtanya kembali Allah di bait suci ini mau menceritakan bahwa memunculkan atau menghadirkan pemulihan yang sempurna, yang utuh bagi manusia dan juga bagi bumi. Nah, gambaran ini jelas, saudaraku, ditunjukkan dengan air yang membual. Betapa pentingnya, betapa bermaknanya, betapa berharganya yang namanya air di wilayah Israel, di wilayah Timur Tengah. Oleh karena itu, saudaraku, kalau air digambarkan membual dari pintu bait Allah, artinya mengalir sebuah kehidupan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air ini kemudian berubah dari sungai kecil, kemudian menjadi sungai yang besar. Artinya, air ini, saudaraku, berdampak positif, yaitu memberi kehidupan sekaligus juga memberikan kesuburan. Karena dikisahkan di sana ada ikan, kemudian di kanan kirinya banyak tumbuh pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian, saudaraku, air ini terus mengalir masuk ke sungai Yordan dan akhirnya mengalir ke Laut Mati. Kita tahu Laut Mati sangat asin, saudaraku. Tetapi dalam visi Yehezkiel disebutkan air laut asin ini kemudian menjadi tawar karena air yang mengalir dari ambang pintu bait Allah. Artinya apa? Laut asin yang tidak memiliki kehidupan sekarang memiliki kehidupan. Muncul banyak ikan di sana dan para nelayan hadir di sana. Menunjukkan adanya pemulihan hidup dan juga berkat yang berkelimpahan. Artinya, saudaraku, jikalau Allah bertahta, jikalau Allah hadir, maka hidup kita pasti akan menjadi berkat. Kalau Allah yang bertahta di dalam hati diri kita dan pikiran kita, maka Allah akan menjadikan hidup kita ini mengalirkan hal-hal positif bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah juga Alkitab mau menunjukkan kepada kita, saudaraku, bahwa hal Allah bertahta, Allah yang menguasai hidup kita melalui hadirnya Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para muridnya itu akan senantiasa menunjukkan dampak yang positif. Hal itu muncul misalnya atau digambarkan melalui banyak lagu-lagu rohani, sebut saja misalnya lagu rohani Kristen untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, yang mau mengatakan begini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mau menunjukkan apa, saudaraku? Jikalau roh Allah itu hadir menguasai hidup kita, maka mestinya sukacita itu ada dan menguasai kita, sehingga kita ingin senantiasa menari seperti Daud yang menari. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga memberikan sebuah penggambaran, jikalau Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa, roh Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka ciri khas yang muncul dari kehidupan anak-anak Tuhan adalah buah roh. Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, artinya sekali lagi, saudaraku, ditegaskan hadirnya Roh Allah memberikan dampak positif. Ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, sangat relevan ketika kemudian kita juga melihat siapakah kita. Paulus mengingatkan kita, saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 disebutkan apa, saudaraku? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, artinya kita bait Roh Kudus, mestinya, seharusnya yang bertahta dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita adalah Roh Tuhan sendiri. Dan jika Roh Tuhan hadir, dampak yang positif itu harus nyata.
Pertanyaan bagi kita semua adalah, siapa yang menguasai atau siapa yang tinggal, siapa yang bertahta di dalam diri kita? Jikalau Roh Kudus yang bertahta, maka mestinya dampak yang positif atau hal-hal baik menjadi berkat. Seperti air yang keluar dari ambang pintu bait Allah yang harus nampak, harus muncul di dalam kehidupan kita. Iya, menghadirkan dampak yang positif ketika Tuhan atau Roh Kudus itu menguasai diri kita seperti air yang mengalir dari ambang pintu bait Allah yang menghadirkan kehidupan, kesuburan, penyembuhan, dan pemulihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang alat ceknya apa? Apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat? Apakah kita boleh mengalir seperti atau mengalir bersama dengan Roh Kudus? Alat ceknya tadi, buah roh. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah buah roh ini nyata, nampak, dirasakan di dalam diri kita? Terlebih saudaraku di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya, kita menjadi berkat atau sebaliknya? Kalau diperhatikan saudaraku, ada begitu banyak orang yang mampu mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian justru menjadi marah, emosi, kecewa. Kenapa? Karena tidak bisa pergi kemana-mana misalnya, yang biasanya bisa melancong kemana-mana, sekarang tidak bisa pergi karena harus stay at home. Harus ngajarin anak belajar, rebutan channel TV. Ada juga orang-orang yang menjadi takut dan khawatir akan masa depannya. Kenapa? Penghasilan menurun, sementara pengeluaran tetap atau bahkan bertambah banyak. Bagaimana nanti ke depan, apakah pandemi ini segera berakhir atau justru akan semakin lama? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran, ketakutan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak menempatkan Tuhan bertahta dalam dirinya. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak membiarkan Roh Kudus menguasai dirinya. Sebab jikalau kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, maka yang muncul adalah buah roh, yang muncul adalah kegembiraan dan syukur di dalam diri kita. Maka hendaklah kita terus merasakan bagaimana Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kita, sehingga kita dapat mengalir bersama dengan Roh Kudus. Mengalir dalam bentuk kreativitas, mengalir untuk terus optimis, mengalir untuk terus bersukacita, mengalir untuk terus menjadi berkat, mengalir untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami keluarga Bapak Sringoringo membawakan satu lagu pujian. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Seperti lagu ini Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang terjadi saat ini, mari kita percaya bahwa mujizat Tuhan nyata untuk kita semuanya. Tidak ada orang menderita di luar sana, semuanya punya penderitaan masing-masing, tetapi mari kita percaya kepada Tuhan
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang terus percaya kepada firman-Mu di dalam hidup kami, agar dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran sungai yang terus-menerus mengalir, membawa dan membuat orang percaya terus bergerak dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga menyegarkan, menyejukkan, dan menghidupkan bagi sesama. Kami berdoa bagi pemerintah daerah dan pusat. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan kebutuhan negeri kami. Dan tolonglah mereka di dalam memerangi pandemi, sehingga mampu menekan angka kematian. Kami berdoa untuk para peneliti ilmiah dalam upaya untuk lebih memahami tentang penyakit COVID-19. Ya Tuhan, berilah mereka pengetahuan, kebijaksanaan, dan keyakinan berkata-kata. Kami berdoa bagi para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan jaga jarak sosial. Ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, semangat, kekuatan, pengetahuan bagi mereka di dalam menggembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan penuh kasih. Kami berdoa bagi para medis, ya Tuhan, jagalah mereka agar mereka tetap aman dan sehat. Kami berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi. Ya Tuhan, lindungilah para orang tua yang lanjut usia dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan yang terinfeksi COVID-19 dan harus menjalankan isolasi. Kiranya Roh Kudus yang ada pada mereka berkuasa untuk membangkitkan semangat, memberikan kekuatan di saat mereka lemah, memberikan keberanian di saat mereka ketakutan, agar mereka punya harapan di dalam Kristus. Kami berdoa bagi keluarga Tuhan, berikan ketabahan hati, biarlah di dalam Kristus kami aman hingga pada akhir pandemi. Kami juga menyerahkan seluruh ibadah doa Pekan Pentakosta di GKI Pakuwon kepada Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan,
Kiranya kasih karuniamu menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Hanya di dalam anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari tantangan dan pergumulan dan masalah. Namun dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita dimampukan sehingga kita menjadi pemenang. Kita sambut Kidung Jemaat 436 bait 1 sampai 2. Lawanlah godaan.